Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aja TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa menemani sore Anda di program Talk Show, kami hadir dengan berbagai informasi menarik. Dan pastinya hari ini di edisi 29 Oktober 2019, di edisi Selasa, kita akan membahas mengenai upaya pemerintah kota Banda Aceh dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan di studio Aceh TV sudah hadir 3 narasumber yang sangat ahli di bidangnya masing-masing, dan saya akan perkenalkan satu-satu. Di sini di sebelah saya persis ada Pak Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Pak M. Nurdin Esos. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya Pak Nurdin ada Pak M. Iksan, beliau selaku Kabid Kepala Bidang Koperasi. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam. Dan di sebelah beliau ada Pak Maswani SIP, beliau selaku Ketua Panitia Pekan UMKM. Dan kita akan berbicara hal tersebut hari ini. Buat Anda juga kami undang untuk line interaktif kami. Anda boleh saja untuk nanti bertanya ataupun mengungkap pendapat. Silahkan saya di nomor line telepon yang ada di bawah ini. Dan kita langsung saja mungkin berbincang mengenai upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM di Banda Aceh. Mungkin bisa langsung Pak Nurdin diterangkan kita seperti apa kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan. Ya, pemerintah kota melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan itu sangat lekat dengan visi wali kota yang sudah dicanangkan, yaitu mewujudkan Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah. Ya, terutama fokus pada satu sektor, yaitu sektor ekonomi. Di sektor ekonomi ini kami punya beberapa bidang tugas, salah satunya bidang perdagangan, bidang koperasi, dan UMKM. Untuk bidang perdagangan sendiri kami punya tugas yaitu menjaga stabilitas harga pasar, kemudian mengurus pasar dan menata pasar. Kemudian bidang koperasi kami juga punya tugas memberdayakan koperasi yang ada. Saat ini koperasi ada sekitar 500 lebih di Kota Banda Aceh, dan posisi itu saat ini terus ada koperasi yang tidak aktif, ada yang kita dorong menjadi aktif semua. Kemudian di bidang usaha mikro kecil sesuai dengan Undang-Undang 23 itu pemerintah daerah punya kewajiban, terutama pemerintah Kota Banda Aceh punya kewajiban untuk membina dan memberdayakan usaha mikro. Jadi banyak permasalahan yang dihadapi usaha mikro di kabupaten kota dan di seluruh Indonesia. Pertama di akses permodalan. Nah, di akses permodalan pemerintah kota punya lembaga keuangan mikro syariah yang namanya PT LKMS Mahirah Muamalah. Jadi penyakit rentenir itu sudah bisa kita hilangkan, kita kurangi lah. Oke, rentenir juga ada ya Pak? Iya, penyakit itu nanti mungkin kita akan kita akan bahas untuk lebih spesifiknya. Tapi di Banda Aceh juga masalah-masalah tersebut terjadi ya Pak? Terjadi. Ya. Kemudian di bidang UMKM ini kami juga coba mengatasi salah satu permasalahan masyarakat, yaitu dengan membuat pemasaran produk dari UMKM. Beberapa waktu yang lalu kita ada menggelar beberapa kegiatan. Pertama ada kegiatan pameran produk unggulan UMKM di Taman Sari. Ada beberapa hari kita laksanakan. Kemudian kita juga sedang menciptakan sebuah agenda inovasi kreativitas yang dibangun oleh pemerintah kota, menyediakan akses pemasaran melalui kegiatan Gebiar UMKM yang nantinya kita harapkan itu menjadi sebuah agenda rutin setiap bulan yang minimal kita buat 2 kali dalam sebulan. Dan ke depan, bulan depan kita mengemasnya dalam konsep acara Pekan UMKM. Di acara ini kita harapkan semua UMKM mempunyai akses untuk memasarkan produk-produk hasil produksinya, hasil usahanya,
di samping mendekatkan pada mereka dengan pemilik modal atau lembaga-lembaga keuangan supaya akses permodalan itu mudah. Di samping upaya pembinaan lain, melakukan pelatihan manajemen bisnis kepada UMKM, kemudian kami juga melakukan pembinaan lainnya, yaitu dengan melakukan promosi-promosi dari produk-produk UMKM. Mungkin itu. Baik. Ada tadi Bapak menyebutkan produk unggulan, Pak. Untuk produk unggulan sendiri yang lebih menonjol apa, Pak, ini Kopi Kota Banda Aceh? Nah, kalau saat ini dari beberapa produk yang kami masih mengembangkan produk kuliner, kuliner, karena ini konsepnya konsep kota wisata kan, Banda Aceh kota 1000 warung kopi kan, habis itu 1000 wifi kan. Jadi kalau udah ngopi itu rasanya tidak lengkap tanpa kuliner. Ya, mungkin. Berarti itu Pak ya. Kemudian banyak ada beberapa poin yang Bapak sebutkan tadi. Tapi juga Bapak sebutkan tadi mengenai rentenir. Ini mungkin ke Pak Iksan, Pak. Ada kemudian masyarakat seperti apa membedakan ciri-ciri kadang koperasi dan rentenir ini, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui pada pagi hari ini, salah satu harian lokal kita juga memuat tentang beberapa ciri maraknya koperasi yang rentenir yang berkedok koperasi. Ada beberapa ciri yang bisa kita lihat atau yang masyarakat harus ketahui untuk membedakan yang memang koperasi atau mereka berkedok terhadap koperasi. Yang pertama, mereka tidak memiliki badan hukum yang disahkan oleh Menteri Koperasi. Karena koperasi itu harus memiliki badan hukum yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Koperasi. Kemudian yang kedua, tidak memiliki nomor induk koperasi. Nah, untuk poin itu mungkin masyarakat boleh ngeceknya ke Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Kemudian tidak memiliki izin usaha simpan pinjam. Baik. Nah, juga bunga pinjaman tidak masuk akal. Biasanya mereka mengiming-imingi bunga rendah, namun pada saat proses dilakukan, suku bunganya setelah dihitung-hitung itu cukup tinggi biasanya. Kemudian yang terakhir, melakukan penipuan mengatasnamakan koperasi dengan beberapa modus. Nah, ada modus-modus yang mungkin selama ini masuk melalui SMS yang sering mungkin masyarakat juga sering terima SMS yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam tertentu gitu. Nah, itu juga salah satu ciri. Namun untuk memastikannya kita di dinas juga memiliki tim Satgas koperasi. Ya, itu bisa kita cek nanti ke dinas koperasi-koperasi itu, karena juga ada, kita sudah mulai mendata beberapa yang pola-pola seperti itu. Tapi lalu bagaimana Pak mencirikan, misalkan mereka langsung datang ke rumah-rumah masyarakat, katakan ini dengan target objeknya ibu-ibu, itu gimana Pak kemudian mencirikan secara khususnya? Iya, ya kalau dilihat sekilas ya kita nggak bisa membedakan. Namun masyarakat harus lebih jeli, harus lebih teliti. Misalkan seperti melihat alamat yang jelas, kemudian badan hukum, memiliki badan hukum atau tidak. Kalau mereka mengatasnamakan koperasi, ya mereka boleh minta badan hukumnya. Dan yang jelas kalau memang ada tanda-tanda kecurigaan, segera laporkan kepada kami. Jangan dulu melakukan proses-proses pinjaman kalau memang belum ada kepastian atau mereka tidak bisa menunjukkan bukti badan hukum yang mereka miliki. Baik. Atau di setiap kampung mungkin Pak ada koperasi misalkan seperti itu. Di Banda Aceh seperti apa Pak pemetaannya? Ya, kalau di Banda Aceh kita ada 506 koperasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Yang aktif itu ada 384 koperasi dan yang tidak aktif itu 122 koperasi. Nah, dari koperasi yang ada itu tersebar di 9 kecamatan di wilayah Kota Banda Aceh. Nah, sebarannya memang untuk saat ini yang paling banyak itu ada di Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baitur Rahman untuk jumlah koperasi yang paling banyak. Mungkin itu. Baik. Tapi kalau untuk kita khusus
mencirikan, kita juga belum bisa memberi apa ya. Berarti secara langsung itu Iya. kemudian agak sulit untuk Ya, membedakan. untuk langsung Pak, kita memvonis bahwa itu adalah rentenir atau itu adalah benar koperasi, agak sulit kita Berarti untuk masyarakat membedakan. juga Kita harus cek. kritis Iya. dalam hal ini ya Pak. Iya. Bertanya, kemudian memastikan lagi. Iya, betul. Pak, kalau seandainya kita bicara mengenai kemudian koperasi dan UMKM, dua hal yang kemudian berbeda ternyata. Mungkin selama ini masyarakat kita menyadari koperasi usaha simpan pinjam UKM itu kemudian usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi untuk membedakannya seperti apa Pak spesifiknya Pak Kadis? Ya, sebenarnya yang namanya koperasi, kalau simpan pinjam itu kan unit usahanya. Nah, koperasi itu ada dua, itu pertama koperasi primer, kemudian koperasi sekunder, kan? Dan koperasi simpan pinjam selama ini yang paling marak, karena biasanya unit usahanya memberi pinjaman, kemudian mengembalikan revolving dengan bunga tertentu. Jadi terkait dengan tadi pinjaman-pinjaman yang disampaikan melalui media-media online atau tawaran-tawaran tuh saat ini sangat marak tuh. SMS bertubi-tubi masuk, menawarkan pinjaman, ya ciri sederhana bunganya 0%. Dengan syarat KTP gitu. Kan ini mungkin di SMS saya juga masuk. Apa juga pinjaman. masuk ya? Ini Pak Kadis juga dapat SMS itu ya Pak? Ternyata Ini tulisannya KSP bla 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 menawarkan pinjaman online bunga 0%, sistem syariah. Kalau Pak Kadis yang dapat SMS itu gimana Pak? Ini apa yang Pak Kadis lakukan? Ya, kita abaikan kan, karena intinya ini yang dikontaknya kan ke nomor HP kan. Intinya nomor HP ini bisa saja beredar di mana-mana, tapi kalau lembaganya ini yang namanya koperasi itu tetap dalam pengawasan. Jadi kalau kita ketemukan, Satgas pengawasan itulah yang melakukan upaya-upaya. Baru-baru ini kita juga melakukan penertiban terhadap koperasi-koperasi unit simpan pinjam ini yang mengatasnamakan koperasi, bekerja sama dengan pemerintah Aceh, kita melakukan penertiban. Intinya kita melindungi lah masyarakat jangan terjebak dengan kebiasaan atau budaya rentenir nih. Betul. Ya. Jadi kalau butuh modal usaha sebaiknya ke lembaga perbankan atau non perbankan, apalagi di Banda Aceh sudah ada lembaga keuangan Mahira Muamalah di Simpang 5 itu bisa mengakses permodalan. Baik, berarti memang tadi Satgas tadi sangat membantu Pak ya. Ya, memang ada upaya preventif juga, upaya pencegahan juga untuk hal ya, tersebut. Bapak juga menyebutkan tadi, ini saya mau ke Pak Maswani Pak ya. Ini kemudian ada kegiatan yang dilakukan upaya sebulan 2 kali dan ini akan dilakukan insya Allah nanti pada pertengahan November ya Pak. Ini mungkin bisa diceritakan Pak untuk kegiatan tersebut apa spesifiknya yang ingin dilakukan? Baik, terima kasih. Kita dari pihak Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh akan menggelar beberapa event ke depan, insya Allah mungkin yang terdahulu sudah kita laksanakan Gebiar UMKM. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan Pasar Rakyat Pekan UMKM. Mungkin spesifiknya seperti ini katakan Pak Kadis tadi, kita akan mengundang semua pelaku usaha ataupun UMKM yang berada di Kota Banda Aceh untuk bisa ikut serta memamerkan produk-produk unggulan mereka untuk bisa kita pasarkan ke masyarakat lokal dan bekerjasama dengan aplikator seperti Grab, kemudian Gojek juga, GoFood dan GrabFood agar memudahkan masyarakat untuk bisa membeli serta terjun langsung untuk melihat produk-produk yang ditampilkan di event tersebut. Yeah. Berarti ini kegiatannya juga pekan ya Pak Yeah. ya, pekan UMKM dan memang ini ada menarik Pak, pengembangan UMKM ke arah go online. Yeah. Ini menarik Pak, ini dengan kekinian go online ini seperti apa Pak? Yeah. Go online-nya. Selama ini kita sudah mencoba juga untuk bisa mempromosikan ataupun mengikut sertakan produk unggulan ataupun pelaku UMKM di acara-acara seperti pameran-pameran agar mereka bisa dapat untuk mempromosikan produk-produk mereka. Kemudian untuk kedepannya mungkin kita akan ada sosialisasi ataupun pelatihan untuk mengarahkan produk-produk UMKM ini agar bisa bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi tertentu untuk bisa dipasarkan di pasar ataupun promosi melalui media sosial. Baik.
kemudian kuliner juga yang akan ditampilkan nanti. Iya. Kita akan jawab nanti ya Pak, kita Boleh. tahan dulu Pak, dan pemirsa jangan kemana-mana, program talk show akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.